Assalamualaikum guys. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Coming Home 2014 yang berkisah tentang seorang profesor bernama Lu. Dia melarikan diri dari kamp kerja paksa pemerintah komunis Tiongkok hanya demi menemui istrinya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita langsung saja guys ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu Stumat. Berlatar di tahun 1990-an, seorang pria bernama Lu Yansu yang dulunya seorang profesor berhasil melarikan diri dari kamp kerja paksa pemerintah Cina. Dia melarikan diri karena ingin menemui istri dan anaknya, yang dimana dia sudah tidak bertemu belasan tahun. Saat dia ditangkap, umur anaknya masih 3 tahun. Di sisi lain, anaknya yang sudah remaja yang bernama Dandan yang juga seorang balerina di Red Detasemen Perempuan. Dia tidak mendapatkan peran utama akibat status penjahat ayahnya. Saat itu hujan, Lu berhasil menyelinap ke kediaman istrinya yang dijaga polisi. Istrinya takut untuk membukakan pintu, dikarenakan dia melihat anaknya yang baru datang. Tak lama, anaknya datang dan melihat ayahnya yang sedang menunggu di depan pintu. Karena takut pesannya kepada istrinya tidak disampaikan anaknya untuk menemuinya di stasiun kereta api, Lu pun meninggalkan catatan untuk istrinya. Sang anak, dia malah menemui polisi yang berjaga di depan dan memberitahu rencana ayahnya itu. Dengan imbalan, Dandan mendapatkan peran utama di pertunjukan balerinanya nanti. Dan ibunya melihat Dandan memberitahu polisi. Keesokannya, istrinya mencoba menemui Lu di stasiun. Dandan, anaknya yang terbangun, melihat ibunya tidak ada. Dia mencoba menghentikan ibunya agar tidak menemui ayahnya. Dan kemudian, sesampainya di stasiun, Wan Yu melihat Lu yang berteriak memanggil namanya. Tapi di saat itu, polisi juga ada di stasiun, ingin menangkap Lu. Wan Yu pun meneriaki Lu agar Lu lari dari polisi. Tapi Lu yang sudah tidak peduli dengan polisi mencoba mendatangi Wan Yu. Tapi polisi mencegat keduanya. Mereka tidak diperbolehkan meskipun hanya memeluk sebentar saja. Yang pada akhirnya Lu ditangkap dan dibawa ke kamp kerja paksa lagi. Istrinya mendapatkan luka yang cukup serius di kepala karena didorong polisi. Sedangkan Dandan, dia juga pada akhirnya tidak mendapatkan peran utama di pertunjukannya. Dan Dandan merasa sangat menyesal sudah memberitahu polisi waktu itu. 3 tahun kemudian, Lu sekarang sudah dibebaskan. Dandan menjemputnya di stasiun. Lu bingung kenapa istrinya tidak menjemputnya. Padahal jauh hari dia sudah kirim surat bahwa dia akan bebas. Lalu Dandan mengajak ayahnya ke asrama tempat tinggalnya, di mana Dandan sudah berhenti dari balerina dan sekarang bekerja di pabrik tekstil. Sesampainya di asrama Dandan, dia ingin memberitahukan sesuatu yang penting kepada ayahnya. Tapi setelah pulang kerja, Lu pun pulang untuk menemui istrinya. Dan Lu sangat terkejut melihat keadaan istrinya, di mana istrinya tidak mengenalinya lagi. Wan Yu ternyata terkena penyakit amnesia
Dia tahu nama suaminya, tapi dia tidak bisa mengenali wajah Lu yang sekarang, dan malah mengira Lu adalah Tuan Fang. Wan Yu hanya mengingat suaminya masih di camp kerja paksa, dan dia juga masih mengira Dan anaknya masih sekolah di balerina. Jadi ingatannya hanya sampai di terakhir dia ketemu di stasiun 3 tahun yang lalu. Tapi Wan Yu, dia masih ingat Dan itu siapa dan bisa mengenalinya. Dia hanya tidak bisa mengenali suaminya lagi. Lu pun berusaha agar istrinya bisa mengingatnya lagi. Dia tinggal tak jauh dari rumah istrinya, agar dia bisa mengawasi dan menjaga istrinya. Keesokannya, Lu disuruh memberikan surat kepada istrinya, yang ternyata ini surat dari Lu yang dikirim buat istrinya dan baru sampai sekarang. Dalam isi surat tersebut, Lu bilang bahwa dia akan pulang tanggal 5, tapi tidak menyebutkan bulannya, dan sekarang sudah tanggal 4. Lu pun menyuruh Dan untuk memberikan kepada ibunya. 你来干什么？我爸的信。Istrinya terlihat menangis bahagia mendapatkan surat dari Lu yang akan bebas tanggal 5. Padahal kita tahu Lu sebetulnya sudah bebas. Keesokannya pun, yang dimana sudah tanggal 5, Wan Yu menjemput suaminya di stasiun. Dan Lu mencoba mendatang dari arah penumpang turun, berharap istrinya bisa mengenalinya lagi. Dan kemudian istrinya tetap tidak bisa mengenalinya, guys. Lu dan anaknya pun mendatangi dokter, menanyakan tentang penyakit yang dialami istrinya. Dokter menyarankan Lu agar memakai teori déjà vu untuk membuat momen-momen kenangan mereka dahulu. Lu pun menyuruh Dan mengambil semua album foto miliknya, dan ternyata semua foto yang ada gambar Lu digunting oleh Dan. Lu tidak patah semangat. Dia mendatangi salah satu teman lamanya yang masih menyimpan foto ketika Lu dan Wan Yu masih muda. Dan pun memberikan foto itu kepada ibunya. Dia ingat semua yang ada di foto itu. Bahkan dia juga ingat Lu yang masih muda. Tapi setelah melihat suaminya yang ada di depan pintu, dia tetap tidak mengenalinya. Wan Yu pun mengambil foto itu dari tangan Dan karena takut Dan akan menggunting lagi foto Lu, dan bilang dia tidak akan memaafkan hal-hal yang sudah dilakukan Dan waktu dulu. Satu bulan kemudian, di tanggal 5 lagi, dan saat itu sedang hujan, Wan Yu kembali ke stasiun untuk menjemput Lu lagi. Dan Lu hanya bisa mengawasi istrinya dari jauh. Dia masih bingung harus berbuat apa lagi. Selang beberapa waktu, Lu mendengar istrinya sedang mencari seseorang yang bisa menyetem pianonya. Lu pun memanfaatkan ini. Dia sampai belajar cara menyetem piano agar bisa dekat dengan istrinya. Lu pun terpaksa berpura-pura sebagai penyetem piano. Sambil menyetem, Lu bertanya-tanya kepada istrinya. Bulan depan lagi, masih di tanggal 5, Wan Yu tetap ke stasiun untuk menjemput Lu. Dan Lu, dia tidak mengikutinya hari ini. Dia berencana menunggu istrinya pulang di rumahnya, lalu memainkan piano dengan lagu kenangan mereka dulu. Lu berharap istrinya bisa mengingat semuanya lagi. Wan Yu pun ingat lagi, guys. Setelah mendengar Lu memainkan pianonya, Lu sangat bahagia istrinya bisa ingat lagi. Tapi kebahagiaannya
Tidak bertahan lama, ingatan istrinya kembali hilang. Lu tak tahu harus bagaimana lagi agar ingatan istrinya kembali. Tak lama, Dandan datang. Lu menasihatinya agar tinggal bersama ibunya yang sedang sakit itu. Tapi, Dandan bukannya tidak mau. Ibunya, semenjak kejadian dulu itu, sampai sekarang belum memaafkan Dandan. Ibunya bahkan tidak peduli lagi dengan Dandan. Dandan sangat menyesal. Dia meminta maaf kepada ayahnya karena gara-gara dia, ibunya sekarang menjadi begini. Keesokannya, Wan Yu mendapatkan paket yang berisi banyak surat dari Lu yang tidak pernah dia kirim karena sulitnya keadaan di camp kerja paksa waktu itu. Lu sengaja mengirimkannya sekarang agar semua dibaca istrinya. Lu berharap dengan surat-surat itu bisa membantu ingatannya. Karena Wan Yu sulit membacanya, dikarenakan matanya yang sudah mulai rabun, dia menyuruh Lu untuk membacakannya. Hari demi hari, Lu membacakan suratnya kepada istrinya. Lu pun memanfaatkan ini dengan menulis surat yang baru dia tulis, yang isinya Lu meminta Wan Yu untuk memaafkan anaknya Dandan, dan menyuruh istrinya untuk tinggal bersama-sama lagi dengan Dandan. Dandan pun sangat senang. Ibunya sudah memaafkan dia dan bisa tinggal bersama lagi. Saat itu malam hari, Lu mengantarkan makanan untuk anak dan istrinya. Lalu dia melihat istrinya yang sedang tidur. Kemudian, Lu bermaksud ingin menyelimuti istrinya yang sedang tidur. Tapi kemudian... Lu sangat terkejut. Ternyata istrinya mendapatkan pelecehan seksual dan penganiayaan di saat Dandan masih kecil, dan Lu masih di camp kerja paksa dari salah satu oknum pemerintah yang bernama Tuan Fang. Dengan iming-iming Lu tidak dieksekusi mati. Keesokannya pun Lu mendatangi rumah Tuan Fang, yang ternyata Tuan Fang sudah ditangkap dan masih di penjara. Tidak tahu dikarenakan apa. Istrinya Fang marah-marah kepada Lu karena mengira Lu dari bagian penyidik. Lu pun mengurungkan niatnya untuk memberi pelajaran kepada Fang. Bertahun-tahun kemudian, saat itu musim salju. Lu dan istrinya yang sudah terlihat sangat tua. Lu bersiap untuk mengantarkan istrinya ke stasiun sebagai tukang beca. Karena saat ini sudah di tanggal 5. Seperti tanggal-tanggal 5 sebelumnya, Wan Yu ingin menjemput suaminya di stasiun. Dan sampai akhir hayatnya, di setiap bulan di tanggal 5, Wan Yu selalu melakukan ini. Dan suaminya yang sangat sabar selalu menemaninya. Sungguh kisah yang sangat dalam, guys. So, begitulah alur cerita film ini, guys. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.